Tuhan Yesus katakan, sebagaimana pada zaman Nuh dan sebagaimana zaman Lot, begitulah kelak kedatangannya. Nah, kita masuk sekarang memahami lebih dalam. Yesus sudah memberitahu, sudah memberi kisi-kisi. Jadi firman Tuhan yang menjelaskan firman tentang kedatangannya. Yesus katakan, coba buka di Matius 24 ayat 37. Perhatikan baik-baik. Baca-baca sama-sama. 3, 2, 1. Yesus menjelaskan apa? Tentang kedatangan anak manusia. Siapa anak manusia? Yesus sendiri. Yesus sudah berkata, sebagaimana zaman Nuh, begitulah kelak kedatangan anak manusia. Anda penasaran gak? Karena Yesus katakan, sebagaimana zaman Nuh. Yesus, makanya tadi dari awal saya katakan, Tuhan Yesus ini menjelaskan sesuatu itu gak pernah jelas. Karena memang hanya orang-orang tertentu yang akan memahami. Hanya tentu orang-orang tertentu ini yang betul-betul tinggal di dalam Tuhan, yang mengerti ucapan Yesus. Seperti tadi katakan, kepadamu diberi karunia untuk mengerti rahasia-rahasia kerajaan sorga. Nah, di sini terlihat. Jadi dijelaskan sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi ada sesuatu yang harus kita pahami. Apa yang terjadi pada zaman Nuh, untuk memahami kedatangan Yesus. Ini maksud ayat ini. Lanjut di Lukas. Ini Lukas ya. Mulai ayat 26 aja. Dan sama, ini Lukas 17 ya. Lukas 17. Ya, mulai ayat 26. Perhatikan. Sama seperti terjadi. Ingat, sama seperti terjadi, berarti kejadian. Sama seperti kejadian zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, bla bla bla. Orang cuma menangkap bahwa di zaman Nuh kejahatan luar biasa. Itu yang ditangkap. Tapi ada yang lebih lagi dari situ. Dia lagi di ayat 28. Demikian juga seperti terjadi di zaman Lot. Mereka makan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Ayat 30. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Kata kunci, sebagaimana terjadi pada zaman Nuh, sebagaimana terjadi pada zaman Lot, begitulah kelak kedatangan anak manusia. Disinilah letak pembukaan rahasia dimulai. Tuhan Yesus katakan sebagaimana pada zaman Nuh dan sebagaimana zaman Lot, begitulah kelak kedatangannya. Mari satu persatu kita kupas apa yang terjadi pada zaman Nuh, apa yang terjadi pada zaman Lot, supaya kita bisa memahami hari-hari kedatangan Yesus. Tadi udah kita baca Matius 24 ayat 37. Kita udah baca Lukas 17 ayat 26 sampai 30. Perhatikan sekarang 2 Petrus 2 ayat 5 dan 6. 3 ayat 5. Ayat 5 dulu. 3, 2, 1. Ayat 6, 3, 2, 1. Perhatikan, tetap berdiri nih, karena supaya ada beberapa menit berdiri supaya Anda tetap fokus. Karena kalau duduk tadi saya lihat ada kepala saudaraku,
Padahal saya sudah berusaha sedemikian rupa supaya Anda tetap fokus. Dengan kadang-kadang dengan suara keras, kadang suara lembut, kadang-kadang bang. Oh Tuhan, ini masa-masa susah. Ini betul-betul masa sukar, saudaraku. Sukar konsentrasi maksud saya. Jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dengan demikian memusnahkannya. Tadi kedatangan anak manusia seperti pada zaman Nuh, seperti zaman Lot, atau pada masa Sodom dan Gomora. Perhatikan kenapa? Ini kuncinya. Dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya, baca Zakat 3:21, suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa. Jadi ini mulai Yesus membuka satu persatu firman-Nya. Ini penting karena ada sesuatu pada zaman Nuh, pada zaman Lot. Pertama, supaya gereja diingatkan bagi mereka yang masih hidup. Jadi kisah Nuh, kisah Sodom ini menjadi semacam peringatan, terutama bagi gereja di akhir zaman, supaya setiap orang, lebih mereka yang hidup fasik, mereka mengamati. Karena Yesus katakan sebagaimana zaman Nuh, bagaimana Sodom Gomora. Ini menjadi apa? Suatu peringatan. Jadi kisah Sodom, kisah Nuh, ini menjadi kunci kita untuk memahami akhir zaman. Kunci untuk memahami kitab Wahyu. Kunci untuk memahami hari-hari menjelang kedatangan Tuhan. Silakan duduk. Saya takut Anda kalau ngantuk duduk. Jadi kemudian dia siapkan dirinya, tapi dia beritahu kepada orang-orang di zamannya untuk bertobat, untuk mempersiapkan perahu mereka juga. Tapi adakah yang mengikut? Coba perhatikan baik-baik. Jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, baca sama-sama 3:21, pemberita kebenaran. Nuh memberitahu tentang air bah. Halo, Nuh memberitahu tentang air bah. Pak Matius, tapi tidak ada yang percaya. Bang Manurung memberitakan tentang air zaman. Insya Allah yang di ruangan ini mendengarkannya percaya. Enggak, karena memang ini peringatan. Kan tadi kita Wahyu 1:3 berkata, berbahagialah yang membaca, mendengarkan, dan yang menuruti. Saya mau kasih tahu, kalau Nuh waktu menerima berita, waktu ditunjukkan apa yang harus dia lakukan, dia tidak kerjakan, dia binasa atau tidak? Binasa. Karena itu banyak hamba Tuhan yang tadi saya katakan berkata, jangan khawatir tentang akhir zaman, jangan khawatir tentang kedatangan Tuhan, karena pasti kita selamat. Saya mau katakan tidak. Tapi bagi gereja yang mempersiapkan diri seperti Nuh waktu menerima rahasia tentang kebinasan dunia, dia taat mengerjakan seluruhnya dengan baik, maka dia selamat. Saya kasih contoh, zaman Lot. Harusnya istri Lot selamat. Harusnya istri Lot selamat. Kenyataannya mati. Karena apa? Dia tidak taat, tidak dengar-dengaran dengan seluruh petunjuk yang sudah diberikan. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Saya nggak ngantuk saja. Ini saya harus minta hikmat juga caranya berbicara di hadapan Anda supaya tidak sia-sia saya batariak di sini. Hah? Yang sudah ngantuk angkat tangan. Tidak mungkin ada yang angkat tangan karena kalau dia ngantuk nggak bisa angkat tangan. Sampai di sini paham? Saya lebih bagus slowly but sure.
lambat tapi mengerti, daripada cepat-cepat. Sekali lagi coba lihat, pemberita kebenaran. Sebagaimana zaman Nuh, begitulah kelak kedatangan Anak Manusia. Intinya, Nuh diberitahu nggak akan ada kebinasaan? Kedatangan Anak Manusia berarti dikasih tahu tidak? Halo? Nah, kalau dikasih tahu, Nuh tidak mengerjakan apa yang disuruh, selamat dia. Terbukti, Nuh kasih tahu kebenaran itu pada generasinya, pada orang di zamannya. Mereka bilang, Nuh lo gila kagak? Nah, orang Betawi kan? Nong riti doh. Siapa yang ngerti bahasa ini? Saya bahasa roh. Nong riti doh. Kok gila kan? Iya kan? Nuh beritahu, kawan, bertobat, tinggalkan kejahatan. Kan hidup zaman Nuh kan makan dan minum, pesta pora, kan tadi gitu ciri khas mereka. Dikasih tahu, bertobat, kita akan mengalami kebinasaan, Tuhan akan menghukum dunia. Saya disuruh untuk membangun perahu, begini. Mungkin awalnya orang percaya juga, tapi lama-lama mungkin ngapain kita ikut gila dengan laki-laki satu ini? Mungkin waktu Anda mendengar ini Anda percaya, tapi setelah Anda hadapi kehidupan, kenyataan kehidupan hari-hari, Anda juga, sebenarnya itu kemarin kayaknya benar, tapi kita hari-hari ini menghadapi kenyataan hidup. Saya harus cari makan, cari ini, nanti saja kita lihat. Saya mau kasih tahu, ini sangat penting kita pahami. Kebenaran itu bisa kita tahu, tapi kalau kita tidak taat mengerjakan, kita juga bisa seperti orang-orang generasi itu. Kita bisa seperti istri Lot. Dia tidak taat, tidak dengar-dengaran. Salah satu ciri gereja yang akan masuk kepada keselamatan pada zaman Antikristus adalah taat dan dengar-dengaran. Nanti kita akan lihat orang kudus Tuhan. Pak Jimmy ada? Oh bukan. Pak Jimmy? Oh puji Tuhan, haleluya. Sudah lama Pak? Ya. Kalau kita tidak taat, kalau kita tidak seperti Nuh, seperti kitab Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah yang membaca, mendengarkan, dan menuruti. Karena Yesus katakan, sebagaimana zaman Nuh, begitulah kelak. Kita nanti dikasih tahu nggak apa yang harus kita lakukan? Iya, jelas, sangat clear, sangat clear. Materi ini puncaknya adalah di jam ke-5, jam ke-6 sampai jam ke-7, yang paling luar biasanya, dan Anda akan semangat untuk menjalani kehidupan. Wow, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kembali ke laptop. Peristiwa zaman Nuh dan Lot menjadi suatu peringatan untuk generasi di masa yang akan datang. Ini saya bikin garis merah. Nuh memberitakan apa yang akan terjadi, betul? Betul? Berarti kita juga akan mendapat petunjuk. Gereja yang akan mengalami kedatangan Tuhan akan dapat petunjuk dari Tuhan. Kan tadi kan itu kita Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi. Jadi hamba-hambanya itu adalah seperti orang pada zaman Nuh, seperti Lot. Diberitahu nggak zaman Lot? Orang-orang Sodom Gomora tahu nggak? Tahu. Nanti kita baca. Waktu 2 malaikat datang untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya, laki-laki semua dari kota Sodom datang mau perkosa malaikat. Dan mereka berkata apa? Mana tamu-tamumu itu? Kami tahu bahwa mereka mau menghakimi. Berarti mereka tahu. Abraham kasih tahu tidak? Abraham yang tahu. Siapa yang diberitahu awalnya tentang kemusnahan Sodom? Abraham. Nah, saya mau cerita soal Abraham, supaya ini juga paham bahwa apa yang selama ini kita mengerti ternyata tidak seperti itu. Banyak hamba Tuhan seperti Abraham, Pak Matil. Kenapa?
Waktu Tuhan berkata, aku telah mendengar keluh kesah dari Sodom Gomora, dan aku memutuskan untuk membinasakan mereka. Abraham protes. Apa katanya? Masa engkau Allah yang adil membinasakan orang fasik dan orang benar? Keceplosan ngomong, masa gak ada orang 50 orang benar? Kenapa? Abraham lihat di situ banyak sinagog, banyak bait Allah, banyak orang percaya, tanda kutip banyak orang Kristen. Halo. Jadi seperti pikiran kita sih, Pak Paulus, puji Tuhan. Nah, Pak Paulus yang saya katakan ketemu kenalan di Eropa, ini orangnya ganteng. Ya, kan ini. Ibu belum pernah kan, Mami belum pernah jumpa kan setelah tahun 2009. Nah, kami ketemu setelah saya pelayanan dari Nigeria. Kenalan, puji Tuhan, Tuhan masih berikan hubungan ini. Sampai di mana tadi? Abraham, ini pola pikir gereja. Pasti gereja selamat. Pasti Tuhan akan tolong. Iya toh? Karena itu Abraham protes. Tuhan, masa tega kau binasakan orang fasik dengan orang benar? Masa nggak ada 50 orang benar? Seperti pendeta tadi yang saya katakan, bangun, ngapain pusing kita Bayu? Kita semua pasti selamat. Mohon maaf, kisah Abraham membuktikan, karena di mana Abraham banyak orang percaya di Sodom. Masa gak ada 50? Tuhan katakan, kalau ada 50 orang benar, aku tidak musnahkan. Tawar lagi, masa gak ada 40? Ya hitung kan, aku, anak-anakku, cucuku, pembantuku, apa-apa, gak mungkin lah. Kami bangun sinagog, kami bangun baut Allah di sana, di gang sana kan semua, apalagi di Manado paling banyak gereja. Di Papua, masa nggak selamat? Halo, kisah Sodom ini inspirasi yang luar biasa bagi saya. Abraham tawar menawar 40. Kalau ada 40 tidak akan saya luluh lantakan Sodom. 30. Ampun saya Tuhan, ampun saya Bapak kalau saya menawar sekali lagi. Setiap kali 1 kali, tapi 5 kali jadinya. Bukankah begitu kita gereja? Tuhan ampuni saya mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bebas lagi. Dapat ini lagi, Tuhan saya sungguh-sungguh Tuhan. Masa nggak ada 30? Kalau ada 30 orang benar, perhatikan baik-baik. Yang dicari Tuhan orang benar, bukan orang Kristen. Bukan orang Kristen. Di mata Abraham banyak orang benar di Sodom. Di mata Tuhan 30. Kalau ada 30, 20, 10. Waktu 10 tiba-tiba Tuhan tinggalkan. Karena jangan sampai tawar lagi 5, 2, 1. Emangnya mau start lari apa? Halo, paham kisah ini? Paham? Jadi bukan orang Kristen yang selamat, orang benar. Tapi nanti gak cukup orang benar, yang menuruti. Istri Lot orang benar, harusnya selamat. Jadi ini contoh yang sangat luar biasa saudara. Karena kita Wahyu nanti menunjukkan bahwa ada orang yang sungguh-sungguh firman, tetap dihajar oleh ahli Kristus. Anda mau yang sungguh setia sama Tuhan, atau yang setia tapi diluputkan dari aniaya besar? Orang yang setia tapi mengalami aniaya besar, istri Lot. Alkitab luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi kisah ini menjadi inspirasi. Karena Yesus waktu murid-murid tanya, bagaimana? Kapan kedatanganmu? Baru Yesus kasih tahu, sebagaimana zaman Nuh, begitulah kelak kedatangan Anak Manusia. Sebagaimana zaman Lot, begitulah kelak kedatangan Anak Manusia. Kembali ke laptop.
Jadi Nuh memberitakan apa yang akan terjadi, amin. Tadi udah kita baca, Nuh kasih ingat pada orang-orang sejamannya, bahkan ada air bah. Iya, tapi tidak ada yang percaya dan begitu. Oh, Om Benny, Ade Fred, oh, kloter-kloter terakhir yang hadir. Ya, Nuh memberitakan apa yang akan terjadi. Penduduk Sodom dan Gomora tahu apa yang akan terjadi. Baca Kejadian 19 ayat 9. Jadi mereka tahu, tapi mereka tidak bertobat, mereka tidak kembali dipulihkan, tapi mereka tetap dalam kehidupannya. Jadi walaupun kita tahu kapan Yesus datang, kita tahu rahasia kedatangannya, kalau kita tidak mempersiapkan diri, kalau kita tidak menuruti apa yang diperintahkan Tuhan, kalau Lot tidak mengikuti perintah malaikat, lari ke gunung, dia mati juga tidak? Mati. Begitu juga nanti. Ini bukan soal tahu. Kita dapat anugerah kalau tahu, tetapi alangkah luar biasanya kalau kita taat kepada firman. Ayat 9, baca sama-sama. Tetapi mereka berkata, enyahlah. Ini orang-orang Sodom ini. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, lihat Lot dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Padahal Lot juga sudah tawarkan, aku punya 2 anak perempuan, pakai aja, saudara. Ini Lot itu kurang ajar juga. Betul tidak? Kita mencatat begitu, dok. Waktu orang laki-laki Sodom ini mau ambil 2 malaikat, mungkin wajahnya laki-laki ganteng gitu kan? Ya mungkin agak-agak sama lah dengan yang berdiri bicara itu. Loh, Anda punya gangguan di mata Anda kalau Anda tidak katakan saya ganteng. Saya berdoa supaya Tuhan memulihkan mata Anda dengan baik. Mending GR daripada minder, saudaraku. Tapi jangan ini. Semuanya kita ini diciptakan Tuhan yang sama, spesial. Anda spesial. Tidak ada orang seperti kita diciptakan Tuhan. Coba cari, tidak ada orang seperti kita. Berarti kita istimewa. Bukan soal ganteng gak gantengnya. Tuhan itu punya rancangan istimewa buat kita masing-masing. Berarti orang Sodom Gomora tahu akan ada penghakiman, tapi mereka tidak bertobat. Ayo kembali laptop. Penduduk Sodom Gomora tahu apa yang akan terjadi. Jadi sebagaimana zaman Nuh dan sebagaimana zaman Lot, begitulah kelak kedatangan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi peristiwa zaman Nuh? Allah memberitahu tentang air bah. Kejadian 6 ayat 13 dan ayat 17. Kita baca dengan cepat. Allah beritahu apa yang harus terjadi dengan umatnya. Terlebih di situ ada orang-orang pilihan yang ada anak Tuhan. Allah itu mengasihi jemaat, Allah itu mengasihi kita. Tapi terlebih lagi kalau kita adalah betul-betul orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan kita binasa. Berfirman Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Pada zaman Nuh diberitahu akan ada peristiwa itu. Sekali lagi, ini hanya untuk menjelaskan, menegaskan bahwa Yesus juga akan kasih tahu kepada hamba-hambanya peristiwa-peristiwa yang akan dialami gereja Tuhan sebelum kesudahan segala sesuatu. Seperti zaman Nuh diberitahu. Wow, karena tadi dikatakan oleh Petrus, tadi, kisah Nuh dan Lot itu menjadi peringatan bagi generasi yang akan datang, bagi kita yang menerima rahasia itu. Kembali, Allah memberitahu, Nuh memberitakan pada orang-orang pada zaman itu, betul tidak? Ayat 5 tadi, si pemberita kebenaran. Gak usah baca lagi nanti lama. Betul, tadi udah kita baca. Nuh memberitahunya, betul. Ya, lanjut. Allah memberitahu apa yang harus dikerjakan oleh Nuh. Allah beritahu apa yang dikerjakan oleh Nuh. Bangunlah bahtera, carilah kayu ini. Kita juga nanti dituntut. Ada nanti di Alkitab disuruh apa yang kita lakukan. Ada, jelas.
Alkitab luar biasa kata-kata. Tidak ada yang lebih indah, saudara. Ketika saya baca firman, kemudian ketika Tuhan bukakan hal-hal yang tidak pernah saya pahami, sungguh kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Siapa yang kagum dengan Tuhan Yesus? Coba lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi dikasih tahu, beginilah engkau harus membuat bahtera, buatlah bagimu dari kayu gofit, bla 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 bla. Intinya Tuhan beritahu apa yang harus dikerjakan olehmu. Allah beritahu kapan masuk perahu. Allah beritahu kapan masuk perahu. Tuhan akan beritahu kepada gerejanya kapan masuk tanda kutip perahu supaya diselamatkan dari zaman anti Kristus. Ini semacam kisi-kisi, saudara. Tuhan akan beritahu kepada gereja yang sudah siap. Nuh sudah siap tidak diselamatkan? Nuh sudah siap nggak? Kapan diberitahu dia masuk perahu? Waktu Nuh telah menyelesaikan apa yang harus diselesaikan tepat pada waktunya. Halo? Halo? Gereja Tuhan yang kudus yang mempersiapkan dirinya pada waktunya tepat, dia akan tuntun seperti menuntun Lot pergi ke sana. Jadi nanti ada tempat. Tempat itu tempat yang luar biasa. Sementara dunia dihakimi, dunia binasa dengan kekejian dari antikristus. Kita gereja Tuhan seperti Nuh dan Lot, kita mengalami perlindungan, keselamatan dari Tuhan di muka bumi. Ini ayat mana? Kejadian. Ya, kembali ke laptop. Allah beritahu kapan mereka masuk perahu. Amin. Kejadian 6 ayat 1. Kemudian mungkin ayatnya ini keliru saya catat, tadi saya ada ini. Bukan ayat itu, nanti juga masuklah ke perahu, itu jelas kita tahu. Kembali ke laptop. Yang jelas ketika dia siap, Tuhan katakan masuk ke dalam perahu. Allah beritahu Abraham, Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Yang tadi saya sini, kita nggak usah baca ya. Udah tahu kisahnya ya? Bagaimana Allah berkata, aku telah melihat penduduk kesal di Sodom Gomora, aku akan membinasakan, aku akan melunturkan, aku akan menghukum mereka dengan hujan api, bla bla bla. Kemudian Abraham katakan, Tuhan tiganya engkau memusnahkan orang benar dengan orang fasik. Inilah kisahnya itu. Yang ayat 18 sampai 33. Malaikat memberitahu Lot untuk lari ke tempat yang aman. Amin. Malaikat beritahu nggak kemana harus pergi? Gereja Tuhan bukan akan dituntun. Ada disiapkan tempat yang aman di muka bumi, diluputkan dari intayan, dari sergapan, dari pemusnahan oleh antikristus. Ya, akan nanti ayat-ayatnya sangat jelas. Tempatnya juga sudah disebutkan di Alkitab. Alkitab kita lebih dari cukup untuk menjelaskan segala sesuatu. Tempat pelarian ditentukan oleh malaikat, ayat 17. Ayat 17 dengan jelas, larilah ke gunung, jangan melihat ke belakang, cepat. Berarti ada waktu. Amin. Kalau Lot berlambat-lambat, binasa. Ketika istrinya tidak taat, binasa. Jadi salah satu kunci dan paling penting adalah ketaatan akan perintah. Wow.